Hai semuanya, kenalin aku Silpi. Dan ini adalah video pertama aku yang bakal membahas seputar kehidupan dan kerja di Taiwan. Jadi sebenarnya udah banyak banget teman-teman, kenalan, bahkan orang yang belum kenal langsung nanya ke aku gimana sih cara kerja di Taiwan, terus prosesnya ribet enggak, kerjanya enak enggak, gajinya berapa. Dan jujur aku sendiri tuh nggak bisa jawab satu persatu karena saking banyaknya yang tanya. Makanya akhirnya aku mikir kenapa aku nggak bikin video aja gitu atau nggak bikin kontennya gitu, biar kalian semua itu bisa dapat jawaban yang jelas, lengkap, rinci, dan juga bisa kalian tonton kapan aja. Oke, jadi semoga video ini bisa membantu menjawab rasa penasaran kalian tentang dunia kerja di Taiwan ya. Dan kalau misalkan kalian suka atau masih punya pertanyaan, boleh banget tulis di komentar, siapa tahu nanti bisa jadi topik berikutnya untuk video aku. Pertama, kenapa sih banyak orang Indonesia milih kerja di Taiwan? Alasannya guys, simpel banget. Yang pertama, itu karena gaji di Taiwan itu jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Jadi rata-rata bisa dapat antara 20.000 NTD sampai 45.000 NTD ke atas ya per bulannya. Mungkin kalau di IDR-kan atau dirupiahkan itu setara dengan puluhan juta rupiah ya, lumayan banget guys. Nah terus yang kedua, alasannya adalah biaya hidup di Taiwan itu masih tergolong terjangkau ya menurut aku. Jadi meskipun gajinya besar, kita juga masih bisa nabung ya, masih bisa nyimpan lah sedikit-sedikit uang gitu. Yang ketiga, lowongan kerja juga banyak, terutama di pabrik, perawatan lansia atau bisa disebut dengan caregiver. Terus juga ada pertanian, dan bahkan ada juga peluang kerja formal ya buat yang lulusan S1 ataupun S2 gitu ya. Dan yang terakhir tentunya yang bikin paling betah banget di Taiwan itu karena apa? Karena aman, lalu nyaman, dan juga buat yang doyan banget atau suka banget kulineran gitu ya, pasti kalian bakalan suka banget tinggal di negara Taiwan karena makanan di sini tuh enak-enak gitu ya, enak-enak banget, dan harganya sih ya terjangkau ya. Intinya kalau misalkan kalian mau pergi belanja atau mau pergi makan-makan kulineran ya kalian sesuaiin dengan budget kalian juga. Tapi yang pasti kalian harus cari juga makanan yang memang tidak mengandung unsur, mohon maaf, babinya gitu ya, jadi halal seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar pilih makanan sih kalau di sini. Oke, itu adalah 4 alasan dari aku kenapa milih negara Taiwan. Oke, terus gimana sih cara kerja ke Taiwan itu, langkahnya kayak gimana? Nah, buat kamu yang pengen banget kerja di Taiwan secara legal, ini adalah langkah-langkah awalnya ya. Yang pertama, kalian wajib banget daftar lewat PJTKI resmi atau agen penyalur tenaga kerja, dan pastikan mereka itu tentunya harus terdaftar di BNP 2 TKI atau BP 2 MI ya kalau sekarang. Dan biasanya mereka juga akan membantu urus dokumen kita, dan juga kita harus mengikuti proses pelatihan ya selama kita ada di Balai Latihan Kerja atau BLK. Dan untuk syarat umumnya yang harus kalian siapin, kalian boleh catat ya, nanti aku juga sematin di description box. Nih ya, yang pertama kalian harus perhatiin usia itu minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun, oke? Yang kedua, minimal lulusan SMP atau SMA, tergantung dengan jenis kerjaannya ya, nanti kalau misalkan lihat dari jenjang pendidikan. Lalu yang ketiga adalah dokumen lengkap, yaitu seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir, seperti itu ya. Lalu yang keempat ada paspor yang masih berlaku, tentunya kita selain nyiapin dokumen, kita juga harus nyiapin paspor. Lalu yang kelima adalah medical check up, yaitu cek kesehatan ya teman-teman. Jadi sebelum kita berangkat ke Taiwan, wajib banget kalian itu untuk periksain kesehatan kalian, aman atau enggak, kalian kondisi tubuhnya bagus atau enggak gitu ya. Biasanya kalau kita nggak ngecek sendiri, nanti BMP 2 TKI atau BLK gitu ya, Balai Latihan Kerja atau penyalur atau agen itu bisa bantu kita buat ikut tes kesehatan atau medical check up dulu ya sebelum pemberangkatan. Nah, setelah kalian udah tahu dan udah menyiapkan segala persiapannya, setelah itu nanti kalian akan mengikuti pelatihan dasar bahasa Mandarin dan juga pelatihan kerja sesuai dengan bidang yang akan kalian tempuh. Misalnya untuk kerja di pabrik, nanti kalian akan diajarkan cara kerja di pabrik itu seperti apa, tergantung dengan bahasanya juga ya. Lalu untuk perawatan orang tua atau perawatan lansia juga nanti tentunya akan diajarkan sama lawasnya. Jadi gimana sih cara misalkan mandiin, cara misalkan ngasih obat, cara misalkan ngejagain dan segala macam, oke? Nah kalau keduanya sudah lulus, nanti kamu akan tanda tangan kontrak kerja. Jadi tanda tangan kontrak kerja itu juga didapat setelah kalian melaksanakan interview ya, nanti sama majikan atau misalkan sama agensi yang ada di Taiwan. Nah setelah kalian tanda tangan kontrak kerja, kalian akan dapat visa kerja atau yang biasa disebut dengan ARC, bisa juga disebut dengan Alien Resident Certificate. Nah biasanya kontraknya itu berlaku 3 tahun dan bisa diperpanjang juga ya. Nah itu adalah syarat umum atau syarat khusus yang mungkin kalian harus
tahu dan harus persiapkan. Jadi jangan lupa dipersiapin, oke? Itulah kenapa banyak banget orang Indonesia yang milih kerja atau kuliah di Taiwan. Selain dari gaji yang lebih tinggi, biaya hidup yang masih masuk akal, sampai proses legal yang jelas dan bisa diurus lewat jalur resmi. Dan barusan juga ada sedikit tambahan dari pengalaman aku sendiri ya tentunya. Nah, jadi buat kamu atau kalian yang mungkin benar-benar niat dan juga mau banget nih pergi untuk kerja atau misalkan kuliah ke Taiwan, bisa kalian urus semua persyaratannya. Tapi yang tadi aku jelasin itu adalah persyaratan untuk kerja ya teman-teman. Pokoknya untuk kalian yang berencana pergi ke Taiwan, semoga jalannya lancar ya, aku doain. Pokoknya yang penting kalian itu harus ikutin prosedur yang legal. Jangan tergiur jalur instan yang gak jelas nanti ujungnya kemana gitu ya. Buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut soal proses keberangkatan, lalu juga kehidupan kerja, atau mungkin tips nabung dan juga kuliah sambil kerja di Taiwan itu gimana, kalian bisa banget tanya aku lewat komentar, atau mungkin mau info lebih detail lewat DM Instagram ya. Nanti aku sertain Instagram aku di description box. Lalu yang terakhir, jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten selanjutnya, dan juga semoga aku bisa semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya tentang Taiwan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.